Deklarasi Gerakan Perubahan Brigade Group, AB dukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024. Bekasi Kota Posko kemenangan Anies PKS dikunjungi relawan Komando Brigade Group AB dalam rangka deklarasi dan apel siaga jajaran pengurus Komando Brigade Group. AB dan elemen masyarakat gemakan dukungan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024 mendatang, Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023. Posko kemenangan Anies PKS Ruko Bumi Satria Kalimalang di Jalan Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Acara dimulai dengan pembacaan Al-Quran dan sari tilawah dan dilanjutkan dengan pembacaan dan naskah deklarasi yang dipimpin oleh Ketua Umum Komando Brigade Group AB Anies Baswedan. Acara apel siaga dan deklarasi dihadiri oleh para pengurus Dewan Pimpinan Nasional Brigade Group AB yang merupakan inisiator pendiri serta juga sekaligus merupakan Ketua Umum MASAP. Militan Aliansi Sahabat Anies Baswedan Jamal Akadir yang Sarjana Ekonomi, Ketua Umum Brigade Group ABP Sadewo Sarjana Hukum, Sekretaris Dr. C. Sirinjak Sarjana Hukum, Magister Hukum Bendahara Indira Kasim Sarjana Hukum MKN dan Panglima YP Sugianto serta juga beberapa Ketua DPD dan Panglima Komando DPD Brigade Group A. Reporter Lakisun. Alhamdulillah bahwa brigade dalam waktu singkat sejak dibentuknya pada bulan Mei lalu, alhamdulillah bahwa brigade saat ini telah terbentuk di 4 provinsi, terutama DKI Jakarta, Lampung, Riau, Aceh, dan Jawa Timur serta Papua. Alhamdulillah bahwa brigade ini yang kita rencanakan deklarasi pada bulan Juli kemarin, tapi karena satu dan lain hal maka baru terlaksana kali ini, yaitu tanggal 14 Oktober 2023 ini. Alhamdulillah bahwa brigade walaupun dengan serba keterbatasan dan kekurangan, tetapi semuanya bisa kita laksanakan dengan baik dan lancar berkat dukungan teman-teman semua, baik daripada unsur Dewan Pimpinan Nasional maupun juga Dewan Pimpinan Daerah serta Panglima daerah, sehingga deklarasi brigade pada hari ini dapat kita laksanakan dengan baik. Dengan selesainya deklarasi hari ini, Pak, program terdekat yang akan dikerjakan dari Brigade AB apa ini? Dengan selesainya deklarasi ini, kita akan melangkah pada tanggal 19 Oktober nanti dengan rencana mengawal Pak Anies sebagai capres dari perubahan dan calon wapres dari perubahan, yaitu Pak Muhaimin Iskandar. Kita rencanakan akan menurunkan brigade sebanyak 250 orang untuk melakukan pengawalan terhadap capres dan cawapres perubahan. Kembali ke Ketum izin setelah deklarasi ini adakah strategis untuk mendukung Pak Anies? Ya, tentunya ada. Kita sudah rencanakan dalam baik form tertutup terbuka, kemudian kita juga mengumpulkan suara-suara untuk mendukung kemenangan Anies Baswedan di 2024. Semoga Allah juga meridhoi kita, anggota-anggota kita sudah begitu semangatnya untuk melaksanakan perang opini untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Kita dengan hati yang terus menggelora, bersemangat, apalagi setelah memiliki wakil dari Pak Muhaimin Iskandar, tambah semangat, tambah terus kita melakukan konsolidasi yang tadi dikatakan oleh Pak Inisiator. Nanti juga di tanggal 19 ada 2 bus, malah 3 bus dari Lampung datang, kemudian juga dari Madura ada 2 bus datang. Nah, nanti kita akan melaksanakan pekerjaan itu bersama-sama, kemudian kita rencana-rencana ke depan yang lebih dekat. Terima kasih. Jaringannya sendiri sudah terbentuk berapa dan rencana ada penambahan berapa? Ada di Aceh sebentar lagi tanggal 15-16 itu untuk mengawal Anies di sana, kemudian di Madura juga, di Papua ada, di beberapa provinsi Pak, di Lampung Pak ya, kemarin besok Lampung 94 juga datang, di Riau juga malah
sekretaris sekjen kita juga ada di Riau sekarang ini melaksanakan tugas persiapan itu pengamanan yang kita rencanakan. Begitu. Tum, untuk hari ini deklarasi anggota hadir ada berapa orang tuh? Anggota sebetulnya kita rencanakan 200, tapi ya antusias yang luar biasa ada 250 kita ya, sehingga ya wajarlah di panas begini dengan tapi semangat. Saya sangat bergembira dengan 250 kedatangan itu merupakan gambaran betapa semangatnya kita untuk menghadapi perubahan untuk menantang kemenangan di 2024. Begitu. Komentarnya sendiri untuk Pak Sugianto bagaimana dengan deklarasi ini? Berusaha untuk memerintahkan kepada Panglima wilayah untuk selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan seluruh pengamanan dari partai-partai yang ada di setiap DPW. Saya kira itu yang harus saya tekankan kepada Panglima daerah untuk selalu bekerjasama dengan pengamanan yang ada di wilayah masing-masing. Oke. Nah, untuk Pak Jamal izin harapan kedepannya dengan mengadakan deklarasi brigadir ini bagaimana? Ya, sebagai inisiator dan pendiri daripada Brigadir, saya mempunyai harapan bahwa setelah deklarasi ini dan setelah kita mengawal Anies, setelah melakukan pemilu nanti, kita harapkan Brigadir ini akan terus berlanjut dan berkembang menjadi sebuah organisasi yang besar. Inilah harapan kita sehingga Brigadir dapat memberikan manfaat baik secara umum kepada rakyat Indonesia maupun juga secara khusus kepada semua anggota Brigadir yang terdata dan memiliki KTA. Karena di dalam Brigadir sendiri ada 2 kategori anggota, yang satu itu adalah anggota aktif dan satunya anggota pasif. Anggota aktif ini adalah semua anggota yang tercover masuk dalam struktur organisasi dan memiliki KTA. Anggota pasif adalah mereka yang tidak tercover masuk dalam struktur organisasi Brigadir tetapi memiliki KTA. Nah, semuanya ini memberikan sumbangsi suara untuk kemenangan Anies Baswedan dalam pemilu presiden nanti, dan juga secara khusus akan memberikan sumbangsi suara kepada pemilihan wali kota Bekasi yang nantinya akan digelar tahun depan, yaitu dengan calon wali kota Bekasi Bapak Heri Kuswara. Dan diharapkan Brigadir yang ada di Bekasi dapat memberikan sumbangsi suara kepada calon wali kota Bekasi Bapak Heri Kuswara tersebut. Untuk ketum sendiri, tambahkan dari komentar dari ketum, harapan kedepannya? Saya sangat antusias sekali dengan perkembangan deklarasi sekarang ini. Betapa yang hadir juga luar biasa dengan semangat. Kemudian demi Anies di 2024 kita siap berkorban seluruhnya sesuai dengan undang-undang yang ada. Kemudian di bulan November kita lanjutkan perjuangan untuk wali kota Bekasi Bapak Heri Kuswara. Kita komitmen bekerja sama memenangkan koalisi perubahan. Oke, terima kasih Tum. Ya, selamat siang Bapak. Sekalian. Bisa minta komentarnya dari Korea tentang deklarasi brigade AB hari ini. Ya, saya kira brigade ini senantiasa diperlukan, apalagi dalam kontestasi politik. Ada kebutuhan pengamanan, pengawalan, dan brigade ini sudah mendeklarasikan diri untuk mengawal seluruh proses dalam proses pencalonan presiden dan calon wakil presiden di 2024. Insya Allah tanggal 19 Oktober Mas Anies sudah daftar di KPU bersama Caimin. Panitia sudah kita bentuk tadi, dan dari Koran itu menunjuk Bang Jamal sebagai koordinator keamanan di pendaftaran nanti. Kita memperkirakan ya kira-kira 1 juta orang. Mungkin akan kita ada jalan. Orang-orang pada mau datang nanti itu bisa. Dari luar itu seperti dari Makassar, dari Medan ada yang datang dari kapal, ada yang datang dari bus. Mereka sudah komitmen untuk datang. Mereka nginap di mana saja terserah, yang penting bisa antar Mas Anies ke KPU. Yang kedua, teman-teman juga banyak yang minta diberikan izin untuk melakukan sesuatu di KPU masing-masing, di kabupaten kota, di provinsi. Mereka mendatangi KPU, bersilaturahmi atau mungkin berorasi di depan KPU
yang mengirim pesan ke masyarakat bahwa hari ini tanggal 19 Oktober itu Mas ABW dan Caimin daftar di KPU untuk pencalonan presiden 2024 dengan 3 partai politik pengusung ditambah dengan partai pendukung. Jadi ada PKB, PKS dan Partai Nasdem. Dan ada pengusung pendukung dari Partai Umat dan Partai Masyarakat. Dari Korea sendiri berapa jumlah personil yang akan diterima, Pak? Sebenarnya kita diberikan tanggung jawab tadi hanya 5.000. Cuma saya memperkirakan jauh lebih dari 5.000 ya tersebut. Kenapa? Karena teman-teman yang konfirmasi mau datang itu sudah ribuan itu yang mau datang terutama dari area Jakarta, Bandung, Banten, Jawa Barat dan Banten. Tapi kita berharap semuanya tetap aman, semuanya terkendali. Sebenarnya kita mau suasana seperti keramaian yang terjadi di Makassar dengan malam, yang tidak terlihat pengerahan apapun. Di Makassar itu tidak ada bus ditemukan, tidak ada pickup, tidak ada truk mengerahkan massa. Jadi betul-betul orang datang karena ketulusannya, keikhlasannya, dukungannya kepada bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Kita berharap pendaftaran ini mengakhiri segala spekulasi terkait pencalonan Mas Anies. Nah, brigade ini alhamdulillah ini pertama kali deklarasi. Ya. Pertama kali deklarasi dan kita lakukan edukasi. Saya kira ini menarik karena kan banyak orang yang sering memulainya dari Jakarta. Kita termasuk di Korea ini sering memulai dari luar Jakarta. Dari Jakarta kemarin kita deklarasi Gerakan Nasional Saksi Amin Tidak Mau Dibayar. Itu kita mulai dari Makassar ke Bandung, kemudian kemarin ke Jakarta Selatan, ke Jakarta Utara. Kita berharap ini tidak terus-menerus jalan. Sebenarnya Gerakan Nasional Saksi Amin Tidak Mau Dibayar ini itu didasari dengan banyak faktor. Ada fakta-fakta tertentu yang sudah terjadi di masa lalu. Seperti misalnya ketika Pilgub 2018 ketika Mas Sudirman Said ikut pilkada, itu dana saksi, konsumsi saksi yang harusnya sampai kepada saksi dibegal di tengah jalan. Jadi yang bawa itu sampai di tolong pistol, dirampas mobilnya bersama uangnya ke satu tempat, pada akhirnya dibebaskan. Tetapi uang itu sudah tidak berguna kan? Pilkada sudah selesai, semuanya sudah selesai. Nah, yang seperti itu kita harus antisipasi, tidak boleh terjadi lagi, sehingga kita mengupayakan agar saksi itu memang tidak berharap untuk dibayar. Kalaupun ada nantinya ya yang makan di warteg di mana lah rame-rame kan gitu. Daripada berharap kalau tidak ada uang saksi tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena yang kita hadapi ini bukan sembarangan. Jadi kita tahu bahwa pendukung Mas Anies sangat banyak, di mana-mana dikerumuni, dan bahkan pengunjung masjid itu di SPBU saja dikerumuni orang, dan itu menunjukkan bahwa apa yang digambarkan oleh lembaga-lembaga survei selama ini jauh dari realitas masyarakat. Dan karena itu kita harus menjaga itu, karena jangan sampai wacana premium survei itu menjadi awal dari proses kecurangan yang mereka bangun. Nah, ini yang kita harus jaga, kita harus kawal, sehingga kita nantinya ingin memastikan tidak ada satupun TPS di seluruh Indonesia yang saksi kita kurang dari 4 itu dari 4 kelompok relawan ini memang sudah ada kemarin dan Korkom, ada Sektor, ada Korea, ada KIB. Kita berharap 4 itu terisi di semua TPS dan kita sudah mulai. Beliau ini kemarin kita minta bertanggung jawab untuk keuangan buku untuk bisa mengawal kelengkapan semua personil kita sampai ke TPS. Insya Allah kita yakin Mas Anies ini menang satu putaran. Amin. Bisa sebutkan nama ketua dari konfederasi dan sudah berapa banyak komunitas relawan yang terhimpun dalam Korea? Korea itu berawal dari satu relawan namanya Milianis, Jaringan Nasional Milianis, itu Mei 2021. Jadi ini sebenarnya jaringan relawan yang pertama kali terbentuk untuk pencalonan Mas Anies 2024. Kemudian berjalan waktu semakin banyak yang terbentuk, akhirnya kita membentuk
federasi dan kemudian jadi konfederasi nasional relawan Anies. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Brigade Grup AB, yaitu Bapak Kolonel Purnawirawan Rio Sadibu. Yang saya hormati Bapak Ketua Bengkak 24 Bapak Dr. Vivi Hanafiah. Yang saya hormati Ketua Umum Simpul Relawan Bravo A Bapak C.P. Sutrisna SI ISTA MH. Yang saya hormati segenap pengurus Dewan Pimpinan Nasional Brigade Grup AB, serta yang saya hormati pula para pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah Brigade Grup AB se-Jabodetabek, beserta dengan para Panglima Brigade Grup AB se-Jabodetabek. Dan tak lupa pula yang saya sangat hormati dan banggakan serta cintai para hadirin undangan anggota brigade yang pada hari ini sempat hadir di tempat ini. Alhamdulillah bahwa atas perlindungan dan rahmat Allah, maka pada hari ini kita sempat berkumpul di sini. Saya tidak ingin menyampaikan banyak, tetapi saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Sebab telah banyak yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Umum, begitu pula dengan Bapak C.P. Sutrisna yang mewakili Dewan Pembina. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, Brigade adalah anak kandung daripada Mas Ab, militan aliansi sahabat Anies Baswedan, yang lahir karena adanya semangat perubahan, yaitu pada Desember 2021. Ibu kandung daripada Brigade Grup AB adalah Mas Ab, militan aliansi sahabat Anies Baswedan, yang muncul dan ada karena adanya semangat perubahan. Brigade Grup AB kita bentuk pada Mei 2023, baru beberapa bulan kemarin, dan alhamdulillah sampai pada saat ini kita telah membentuk beberapa provinsi dan beberapa kabupaten kota, yang terutama adalah di daerah Jabodetabek. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, brigade kita bentuk berdasarkan semangat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang termuat di dalam pasal 28E bahwa setiap orang dijamin untuk berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat. Ini amanat konstitusi, sehingga kita membentuk brigade yang kemudian dijabarkan lagi di dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 bahwa setiap orang dijamin untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Nah, amanat konstitusi inilah yang kemudian kita membentuk organisasi yang namanya Komando Brigade Grup AB atau Komando Brigade Gerakan Rakyat untuk Presiden Anies Baswedan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, bahwa brigade dibentuk oleh karena adanya semangat konstitusi dan didasarkan oleh semangat perubahan yang mengusung perubahan, maka hari ini kita berkumpul di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa brigade diharapkan dapat memberikan manfaat
baik kepada masyarakat secara umum maupun juga kepada presiden yang akan kita usung dalam perubahan, yaitu Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan yang lebih khusus lagi bahwa diharapkan Brigade dapat memberikan sumbangsi suara pada pemilihan wali kota Bekasi, yaitu yang akan kita dukung, yaitu Bapak Heri Kuswara. Bagaimana, apa yang akan Brigade sumbangkan kepada Bapak Anies Baswedan dan Bapak Heri Kuswara? Yang akan kita sumbangkan bahwa DKI Jakarta secara khusus itu memiliki TPS kurang lebih 31.000. 31.000 ini jika kita manage dengan baik, kita mendata dengan baik anggota brigade, maka brigade dapat memberikan sumbangsi suara yang pasti kepada Presiden Anies Baswedan sebesar sebanyak insya Allah 60 sekian ribu. 60 lebih insya Allah kita akan memberikan sumbangan suara. Begitu pula dengan calon wali kota Bekasi. Berapa suara yang akan brigade berikan secara nyata kepada Bapak Heri Kuswara saat melaksanakan pilkada wali kota Bekasi? Bekasi memiliki kurang lebih 7.000 TPS. Jika kita memanage dan mengkoordinir dengan baik TPS-TPS ini, maka diharapkan bahwa brigade dapat memberikan sumbangsi suara kurang lebih 14.000. Dengan apa? Dengan menempatkan setiap anggota brigade yang terdata dan memiliki KTA pada setiap TPS sebanyak 2 orang. Mengapa kita harus menempatkan 2 orang pada setiap TPS? Ini untuk memberikan spirit power kepada teman-teman yang akan menjadi saksi dan mengawal setiap TPS yang ada di kota